Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Yohana Prianti Pangaribuan dengan nomor induk mahasiswa 24 10 10 50 3583 dari kelas 04 SMJP 039. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan Risk Management Plan atau rencana manajemen risiko serta evaluasi portofolio investasi saham yang telah saya simulasikan dengan aplikasi Stockbit. Investasi ini dirancang dengan parameter yang jelas sejak awal. Modal awal atau total kapital yang dialokasikan secara virtual adalah sebesar 100 juta. Dari modal tersebut, target return atau keuntungan yang saya ingin capai sekitar 10-12%. Nah, sebelum kita masuk ke pemilihan saham, hal pertama yang wajib kita ketahui sebagai investor adalah profil risiko diri sendiri. Berdasarkan analisis, profil risiko yang saya pilih adalah moderat. Kenapa sih saya memilih moderat? Yang pertama yaitu untuk menyeimbangkan risiko kerugian dengan potensi keuntungan secara rasional. Yang kedua, karena investasi ini berfokus pada proses pembelajaran, sehingga saya ingin memahami dinamika pasar tanpa bersikap terlalu agresif. Yang ketiga yaitu agar setiap risiko yang muncul tetap berada dalam batas aman yang mampu saya toleransikan. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang pertama yaitu identifikasi awal portofolio. Dengan profil risiko moderat tersebut, saya menyusun strategi yaitu diversifikasi modal ke dalam 5 emiten saham dari sektor yang berbeda. Diversifikasi ini krusial agar kinerja portofolio saya tidak hanya bergantung pada satu industri saja. Rencana komposisi alokasi modal awal yang saya tetapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada BBCA, yaitu dari sektor perbankan, mendapatkan alokasi sebesar 35% dengan fungsi sebagai saham penyeimbang atau blue chip utama karena fundamentalnya yang sangat kokoh. Yang kedua ada Pegas, yaitu dari sektor energi, mendapat alokasi sebesar 30% untuk memperkuat diversifikasi di sektor komoditas energi. Yang ketiga ada BRPT, yaitu dari sektor petrokimia, yang saya alokasikan sebesar 15%. Yang keempat ada Padi, dari sektor keuangan atau sekuritas. Saya alokasikan sebesar 10%. Dan yang terakhir adalah Pani, dari sektor properti yang saya alokasikan sebesar 10%. Melalui komposisi ini, saya mencoba menyeimbangkan antara saham yang sangat stabil dengan saham-saham yang memiliki ruang pertumbuhan tinggi atau growth stock. Baik, masuk ke tahap yang kedua yaitu identifikasi risiko. Dalam dunia pasar modal, keuntungan selalu berjalan beriringan dengan risiko. Berdasarkan analisis manajemen risiko yang saya lakukan, terdapat 5 risiko yang membayangi portofolio ini. Yang pertama yaitu risiko pasar atau market risk. Risiko ini muncul dari faktor makroekonomi seperti perubahan suku bunga atau inflasi yang bisa menjatuhkan harga saham secara massal. Di investasi ini, tingkat likelihood atau kemungkinannya berada di level sedang yang saya beri skor 2 dan impact-nya atau dampaknya yang saya beri skor tinggi yaitu 3. Jika kita kalikan, skor risikonya adalah 6 yang membuat risiko pasar masuk ke dalam risiko yang high. Risiko ini perlu diantisipasi dengan memantau pergerakan pasar makro secara rutin. Yang kedua, ada risiko spesifik perusahaan. Risiko ini murni berasal dari internal emiten yang kita beli. Misalnya, jika kinerja keuangannya sedang memburuk atau laba bersihnya turun, nilai likelihood atau kejadiannya berada di tingkat level sedang yang saya beri skor 2 dan impact-nya juga sedang yaitu 2 sehingga menghasilkan skor 4. Kategori risiko ini adalah medium.
dan mitigasinya cukup dilakukan secara melalui diversifikasi. Yang ketiga, ada risiko likuiditas. Risiko ini terjadi jika suatu saham sepi peminat sehingga sulit atau lama untuk dijual kembali pada harga yang kita inginkan. Untuk portofolio saya, risiko ini memiliki likelihood sebesar 1 atau rendah dan impact-nya juga rendah atau 1 dengan total score yaitu 1. Kategorinya adalah low karena emiten yang dipilih seperti BBCA dan Pegas merupakan saham-saham liquid yang aktif di perdagangan di bursa. Yang keempat adalah risiko sektor industri. Risiko yang terjadi akibat pelemahan industri tertentu saja. Contohnya penurunan daya beli masyarakat yang menekan sektor properti. Risiko ini memiliki likelihood sedang yaitu atau 2 dan impact sedang skor 2 yang jika kita kalikan mendapatkan hasil skor 4 sehingga masuk kategori medium. Dampaknya tidak merusak seluruh portofolio karena kita sudah diversifikasi di awal tadi. Yang kelima, ada risiko psikologis. Ini adalah risiko yang paling berbahaya dan sering diabaikan, yaitu risiko yang bersumber dari emosi diri investor sendiri, seperti keserakahan atau ketakutan panic selling atau euforia yang berlebihan. Risiko ini memiliki tingkat kemungkinan atau likelihood sebesar 3 dan impact-nya juga tinggi sebesar 3. Jika kita kalikan, skornya mencapai nilai maksimal yaitu 9 yang memasuki kategori kritikal. Emosi yang tidak terjaga bisa merusak seluruh rencana perdagangan yang sudah disusun, sehingga risiko ini menuntut disiplinnya yang sangat tinggi. Oke, selanjutnya masuk ke tahap yang ketiga yaitu pemetaan risiko. Setelah mengidentifikasi skor dari masing-masing risiko tadi, saya memetakan emiten saham saya ke dalam sebuah risk matrix dengan 3 zona tindakan. Yang pertama yaitu maintain, yang kedua monitor, dan yang ketiga adalah kontrol. Pemetaan ini membantu saya mengambil keputusan secara objektif. Yang pertama ada zona kontrol. Zona ini diperuntukkan bagi saham-saham yang memiliki volatilitas atau pertumbuhan profit yang sangat tinggi. Dalam portofolio saya, saham BRPT ditempatkan di zona kontrol. Mengapa? Karena keuntungannya yang tinggi namun risikonya juga besar jika harga tiba-tiba berbalik arah. Saham di zona ini membutuhkan kontrol ketat untuk eksekusi pembatasan porsi atau pencairan keuntungan yang kita sebut profit taking. Yang kedua, ada zona monitor. Zona ini ditempatkan oleh saham padi dan PANI. Saham-saham ini berada dalam kondisi tren profit yang baik dan masih memiliki ruang untuk bertumbuh. Strategi di zona ini adalah melakukan pemantauan rutin terhadap sentimen pasar dan volume transaksi agar keuntungan yang sudah berjalan tidak tergerus volatilitas mendadak. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu zona maintain. Zona ini ditunjukkan pada saham dengan fundamental yang kuat dan kapitalisasi pasar besar atau blue chip seperti BBCA dan Pegas. Fokusnya adalah menjaga stabilitas jangka panjang portofolio dan meminimalkan fluktuasi nilai aset secara keseluruhan. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang paling krusial yaitu tahap yang keempat, melakukan analisis portofolio secara real, evaluasi profit and loss, serta penentuan rencana aksi lanjutan. Dapat kita lihat bersama pada layar ini kondisi portofolio virtual Stockbit saya per 11 Mei 2026. Mari kita bedah angkanya secara transparan. Yang pertama ada total dana terinvestasi yaitu sebesar 65.195.500. Yang kedua ada total nilai aset atau virtual equity menjadi 110.545.718.
Dan yang selanjutnya ada total keuntungan portofolio atau virtual PNL mencapai kurang lebih 10.676.110 dengan persentase total gain sebesar kurang lebih 10,69%. Angka total gain portofolio sebesar 10,69% ini membuktikan bahwa strategi saya di awal berjalan secara sukses karena sudah berhasil masuk ke dalam target awal investasi saya yang dipatok di angka 10-12%. Namun jika kita perhatikan di gambar di samping ini, ada satu hal yang tidak sesuai dengan rencana awal dokumen RMP saya, yaitu saham BBCA yang dianggarkan sebesar 35% tidak muncul di daftar investasi. Mengapa itu terjadi? Pada saat proses eksekusi di aplikasi stok virtual, saya sudah mencoba melakukan order pembelian untuk saham BBCA, namun sistem pasar virtual mengalami kendala teknis di mana orderan saya statusnya pending dan tidak match secara terus-menerus. Hal ini wajar terjadi dalam simulasi karena adanya antrean fraksi harga bid atau offer yang bergerak sangat cepat di pasar regulasi aslinya. Sebagai investor yang moderat, saya memilih tidak panik dan tidak memaksakan membeli di harga yang terlalu tinggi mumpung pasar sedang bergerak secara dinamis. Oleh karena itu, saya memutuskan membiarkan dana untuk BBCA tetap mengedap aman sebagai uang tunai atau virtual balance sebesar 34.674.109 perak. Dari sudut pandang manajemen risiko, kendala tidak match ini justru memberikan hikmah dan keuntungan tersendiri. Portofolio saya memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi karena memegang kas tunai hampir 35%. Dan luar biasanya, meskipun tanpa kontribusi BBCA, portofolio ini sukses melesat tumbuh dengan keuntungan 10,69%. Berkat performa luar biasa dari 3 emiten lainnya yang berhasil match. Baik, pada gambar di samping, BRPT menjadi bintang utama portofolio dengan pertumbuhan gain mencapai kurang lebih 54,99% dan menyumbang profit terbesar di portofolio saya, yaitu sebesar 8.146.432. Karena posisinya berada di zona kontrol, aksi yang akan saya ambil pada tahap 4 ini adalah melakukan profit taking secara bertahap guna mengunci keuntungan real sebelum pasar mengalami pembalikan arah atau reversal. Yang kedua ada PANI, mencatat kinerja yang solid dengan gain mencapai 15,93%. Sesuai rencana zona monitor, saya akan mempertahankan saham ini sambil mengawal volumenya, atau saya bisa melakukan profit taking. Yang ketiga ada PANI, bertumbuh dengan baik sebesar 8,67, gain mendekati target minimal yang statusnya tetap dimonitor. Yang keempat ada Pegas, bertindak sebagai jangkar portofolio dengan alokasi modal terbesar yang berhasil masuk sebesar 30.086.553. Posisinya saat ini bergerak flat, angkanya yaitu 0,07%. Namun fundamentalnya sangat kokoh, menjaga stabilitas nilai aset saya di zona maintain. Jika pasar ke depan mendadak memburuk, saya tetap disiplin menerapkan pengaman, yaitu melakukan cut loss jika emiten turun 5% dengan batas maksimal kerugian portofolio keseluruhan di angka 10%. Sebagai kesimpulan, manajemen risiko bukan sekedar teori di atas kertas, melainkan sebuah panduan kompas yang mengarahkan keputusan kita di tengah ketidakpastian pasar saham, termasuk saat menghadapi kendala teknis orderan tidak match. Melalui simulasi ini dengan profil risiko moderat dan penerapan diversifikasi yang disiplin, saya berhasil meminimalkan dampak risiko pasar dan mengendalikan risiko psikologis diri saya sendiri. Hasil akhir portofolio yang tumbuh sebesar 10,69% dengan sisa kas tunai yang liquid membuktikan bahwa rencana manajemen risiko ini berjalan dengan efektif.
Demikian presentasi video mengenai risk management plan dan evaluasi portofolio saham dari saya, yaitu Yohana Prianti Pangaribuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.